Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, gadis yang remaja berusia 15 tahun tega menganiaya dan menghabisi nyawa seorang balita yang tak lain adalah tetangganya. Dan ironinya, pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan dan pelaku mengaku aksinya terinspirasi film misteri dan horor. Sementara ibu korban mengaku sangat mengenali sosok pelaku. Ratna masih sangat syok atas meninggalnya putrinya Arumi Putri Awalia yang anak 5 tahun di tangan tetangganya NF, remaja 15 tahun. Ratna sedih acap kali ia melewati rumah tempat korban dibunuh masih dipasang garis polisi. Baginya, kesedihan bukan hanya karena kehilangan anak ketiganya, tapi juga lantaran pelaku adalah anak dari keluarga, tempatnya mencari nafkah. Apalagi Ratna sempat ditinggalkan pesan oleh nenek pelaku sebelum pulang ke Kuningan, Jawa Barat untuk menjaga cucunya NF karena khawatir wabah virus corona dan bentrokan di New Delhi, India. Ratna sempat meyakinkan nenek pelaku agar tidak berpikiran macam-macam hanya karena usaha mereka menjual kue Bombay bagi warga keturunan India yang berada di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar. Jangan kemana-mana, katanya lagi banyak virus, katanya gitu. Virus apaan sih yang orang jauh ngapain nginin virus? Iya, awas jagain katanya. Di YouTube tuh ada India ada yang berantem katanya. Dia takut, soalnya di YouTube kan ada yang berantem sekarang sama Islam. Ngeri dia bilang. Saya masih duduk di sini sambil ngupasin bawang. Dia bilang, anak saya main di atas lagi main sama adiknya. Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat terus mengumpulkan bukti tambahan guna mengungkap motif yang mendasari pelaku NF melakukan tindakan keji dengan memeriksa 3 saksi, yakni ayah, ibu kandung, dan ibu tiri pelaku. Polisi fokus mendalami keseharian pelaku dan korban. Selain untuk memastikan motif, polisi juga mencari ada tidaknya pelaku lain dalam kasus pembunuhan ini. Apakah pelaku yang kita duga ini sebagai pelaku utamanya atau mungkin ada yang lainnya, ini yang perlu kami dalami. Artinya memang ada kecurigaan bahwa kemungkinan tidak sendiri gitu. Tetap kecurigaan itu tetap kita munculkan karena kita khawatir apabila ada orang lain atau pelaku lain yang memang melakukan, tidak mungkin kita menghukum orang yang tidak salah. Sementara untuk menjerat pasal bagi pelaku yang usianya masih di bawah umur, polisi sudah menyurati tim Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dan akan mendatangkan ahli psikologi untuk mendampingi pelaku saat pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Muhammad Ridwan, JAK TV. Ya pemirsa, seorang gadis remaja berusia 15 tahun tega menghabisi nyawa seorang balita yang merupakan tetangganya sendiri. Dan perbuatannya itu ia katakan terinspirasi dari film horor yang sering ia saksikan. Bahkan ia juga menyerahkan dirinya langsung dengan sendiri ke kantor polisi. Dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang melatar belakangi pelaku melakukan hal keji tersebut, saat ini saya sudah bersama pakar psikologi forensik yaitu Mas Reza Indragiri. Selamat datang Mas Reza, selamat siang. Terima kasih sudah datang di JAK TV. Mas Reza, kalau kita melihat memang kasus ini sudah ramai diperbincangkan. Apa yang dapat Anda pahami dari kasus ini, melihat memang kondisi pelaku ini sebenarnya masih sangat belia, tapi ia melakukan perbuatan itu sangat keji seperti itu. Dia membunuh dan juga dia melakukan penganiayaan. Bagaimana Mas Reza? Ya, setiap kali bicara tentang perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia sekalipun, saya selalu mengatakan tidak mungkin faktor tunggal. Selalu ada faktor majemuk. Yang kalau kemudian kita buat kategori, satu faktor adalah faktor predisposisi, berarti faktor internal, faktor yang ada pada diri pelaku, dan faktor situasional, faktor eksternal, faktor yang ada di lingkungan si pelaku.
Nah, interaksi antara faktor predisposisi dan faktor situasi, atau dengan kata lain, interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, itulah yang kemudian berbuah atau berujung pada perilaku. Dalam konteks ini adalah perilaku jahat manusia. Tentu akan sangat banyak sekali kalau kita jabarkan, tapi kalau kita coba uraikan berdasarkan pemberitaan di media dan juga informasi dari pihak Polres Jakarta Pusat, yang acap kali diangkat adalah bahwa perilaku anak ini terinspirasi oleh film yang dia tonton. Iya. Teori klasik yang disebut sebagai teori belajar sosial. Kita bicara tentang faktor situasi sekarang. Bahwa apapun yang kita tonton, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca akan bisa menjadi dasar bagi kita untuk kita tiru. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia, adalah hasil peniruan. Tapi kita juga harus kritis terhadap teori semacam itu. Karena faktanya, ambil ilustrasi, ada 1000 anak yang menonton film Chucky misalnya. Apakah 1000 anak akan kemudian menjadi Chucky? Kan tidak demikian. Ketika ada 1000 orang menonton tayangan-tayangan kekerasan, apakah kemudian 1000 orang penonton itu juga akan serta-merta melakukan kekerasan? Kan tidak. Jadi sekali lagi, penjelasan tentang tontonan sebagai sumber perilaku jahat adalah penjelasan atau teori yang masuk akal. Tetapi tidak memadai, karena faktanya tidak semua perilaku kekerasan dimunculkan oleh tontonan, atau sebaliknya, setiap orang yang menonton kekerasan tidak serta-merta melakukan kekerasan. Lalu apa faktor yang lebih besar lain. mempengaruhinya? Ada faktor, lagi-lagi kita bicara pemberitaan ya, tentang katanya informasinya bahwa orang tua si pelaku ini sudah bercerai. Iya. Lagi-lagi kita bicara teori yang sudah dihasilkan sekian puluh tahun silam, bahwa perceraian dianggap sebagai salah satu sumber kenapa seseorang yang semula baik menjadi berperilaku tidak baik. Perceraian atau keluarga atau rumah tangga yang morat-marit dianggap sebagai tempat berkecambahnya anak-anak dengan proses tumbuh kembang yang tidak sehat. Tapi mari kita cek lagi, apakah setiap anak korban perceraian akan menjadi anak yang semerawut? Kan juga tidak demikian. Iya. Jadi harus kita pilah. Kita bicara perceraian yang mana? Ambil misal, sebuah keluarga, Pak Sutri, KDRT setiap hari. Lalu mereka bercerai, KDRT berhenti, anak diasuh menjadi lebih baik. Apakah kemudian perceraian itu menjadi sebuah malapetaka? Boleh jadi tidak. Perceraian justru dalam ilustrasi yang saya berikan barusan, perceraian merupakan jalan keluar karena tahu berujung pada proses atau pola pengasuhan yang lebih baik. Nah, pola pengasuhan yang lebih baik kita harapkan akan menjadi landasan atau fondasi bagi anak untuk menjalani proses tumbuh kembang juga secara baik. Nah, kita sudah bicara berapa? Faktor tontonan, perceraian. Yang ketiga, bicara nih sebagian pimpinan lembaga negara ya, mengatakan, oh ini barangkali ada kaitannya dengan lingkungan pemukiman. Bahwa pemukiman yang dianggap atau dipandang kurang tertata juga menjadi tempat atau habitat yang ideal bagi munculnya perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma hukum, bertentangan dengan norma sosial. Masuk akal. Kenapa? Karena lingkungan yang tidak tertata, kawasan pemukiman yang kurang rapi akan memunculkan kesan bahwa di sini tidak ada ketertiban. Di sini tidak ada keteraturan, di sini tidak ada kepastian hukum. Nah, kita bisa bayangkan dalam situasi di mana orang beranggapan bahwa di situ tidak ada keteraturan, tidak ada ketertiban, tidak ada kepastian hukum, orang akan cenderung berperilaku juga acak-acakan. Tapi lagi-lagi kita juga tidak akan serta-merta mengatakan bahwa misalnya pemukiman, sebutlah pemukiman dari kalangan sosial ekonomi bawah akan menjadi surga bagi pelaku kejahatan. Juga tidak demikian, karena toh setiap penghuni penjara juga sebagian memang berasal dari kelas bawah, tapi juga tidak sedikit yang berasal dari kelas atas. Nah, faktor-faktor situasi itu saling berinteraksi juga satu sama lain, sehingga kita tidak bisa secara definitif mengatakan mana faktor yang lebih dominan ketimbang faktor yang lain. Apapun itu, kita sudah bicara tentang 3 faktor yang ada di aspek atau di dimensi situasional. Ya, tapi apakah kemungkinan Mas Reza ada itu pengaruh memang si anak ini sudah terlahir demikian atau ada gennya? Pertanyaan itu akan menggiring kita untuk beralih dari perbincangan tentang faktor situasi, kita pindah sekarang ke faktor predisposisi. Dari faktor eksternal, sekarang kita berpikir tentang kemungkinan adanya faktor internal. Saya belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku ini. Tetapi berdasarkan informasi dari media tentang perilakunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu Polres Jakarta Pusat juga memberikan gambaran perilakunya seperti ini, kepribadiannya seperti ini. Berbagai macam informasi itu mengingatkan saya pada hasil penelitian tentang anak-anak yang
juga memiliki perilaku serupa yang kemudian berujung pada simpulan. Ini loh gambaran tentang anak-anak yang memiliki tabiat psikopati. Iya. Tapi saya perlu beri catatan, istilah psikopati, pelakunya disebut psikopat, itu adalah istilah untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak dengan tabiat yang kurang lebih serupa, sebutannya adalah callous unemotional. Oke. Terlepas apapun yang istilah yang kita pakai, apakah psikopatikah itu atau callous unemotional kah itu, yang jelas dua istilah ini ingin memberikan sebuah gambaran tentang manusia, spesifik tentang anak-anak yang memiliki tingkat kekerasan di atas kelaziman, yang memiliki kekejaman di luar batas kemanusiaan. Tapi pada saat yang sama menunjukkan gelagat ketenangan yang luar biasa. Baik. Nah, plus tanda-tanda bahwa yang bersangkutan juga memiliki kecerdasan yang sangat baik. Nah, gambaran-gambaran itulah yang sekali lagi boleh jadi bersumber dari faktor situasi eksternal dan juga bersumber dari faktor predisposisi atau internal. Baik Mas Reza, saya juga ingin tahu si pelaku ini menyerahkan dirinya langsung sendiri ke polisi. Apa yang sebenarnya yang ingin ditunjukkan? Tapi nanti pembahasannya kita lanjutkan usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsroom.